Haleluya. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sungguh setia dan Kau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut hari yang indah ini dengan sukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau sediakan untuk kami semua dan terutama untuk ibu-ibu Tuhan. Hal-hal yang sungguh ajaib Kau telah sediakan untuk kami. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, karena kami setiap hari selalu bisa menikmati hari yang indah, bisa bernapas dengan sehat, dan semua tubuh kami sehat dan kuat tetap Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Roh Kudus pimpin kami juga dalam meeting ini Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu yang baru, yang mengisi kami terus Tuhan. Urapan-Mu di atas firman Tuhan, urapan-Mu di atas puji-pujian kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah bersedia berkorban untuk kami, disalibkan dan bangkit kembali. Sehingga kami mendapat kehidupan yang baru Tuhan. Kehidupan kekal bersama Engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih malaikat pujian penyembahan, malaikat penjaga kota, malaikat pembawa kabar baik yang bersama kami, aktif bersama kami memuji menyembah Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api,
Though I could pride myself in battles won, I've been blessed beyond measure. By His strength alone I overcome. Oh, I could sampaikan suksesnya like diamond in my hand. But those trophies could not equal to the grace on which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater partner than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my
and find my glory in the power of the Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menemukan pengharapan kami di dalam Engkau. Engkau adalah terang kami, kekuatan kami. Engkau adalah lagu pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa selalu menang di atas kelemahan kami, di atas peperangan hidup kami masing-masing. Karena kami sudah diberkati melebihi apa yang seharusnya kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa.
so that I can forgive. Here I stand, knowing that I am your desire, sanctified by glory and fire. Here I am. Here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I am your desire, sanctified by glory and fire. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Oh, majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, majesty, forever I am changed by your light, in the presence of your majesty. Majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Majesty, here I am to worship
God, forever lovely for you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're my God. Amin, amin, amin. Silakan. Haleluya. So, thank you Lord for your presence in this place, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini, Bapa. Thank you for your grace and mercy. Terima kasih untuk anugerah dan belas kasihan-Mu dan kebaikan-Mu. Thank you for your word. Terima kasih untuk perkataan-Mu, untuk Speak firman-Mu. to us this morning, Lord. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini, Tuhan. Dat die woorden ons leven zullen veranderen en bevestigen, Heer. Supaya firman-Mu mengubahkan kami dan menguatkan kami. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, haleluya. Amin. So, please Amen. speak. Goedemorgen iedereen. Selamat pagi semuanya. Het is goed om terug samen te zijn. Kita di sini sangat baik untuk bisa bersama-sama hari ini. En ik zou graag iets heel korts met jullie willen delen. Saya ingin membagikan sesuatu dengan singkat, Maar volgens mij wel belangrijk. tetapi buat kita ini sangat penting. En het gaat over binnengaan in Gods rust. Ini adalah tentang berada di dalam Tuhan dan mendapatkan ketenangan. En onze soms hectische dagen kunnen we soms vergeten om tot rust te komen. Karena di hari-hari yang sibuk, kita membutuhkan untuk bisa duduk diam dan tenang. Maar het is toch belangrijk om dat te doen. Dan bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang penting untuk bisa melakukannya. Bij rust kunnen we misschien denken aan mooie natuur. Dengan ketenangan kita untuk bisa tenang, kita bisa membayangkan atau memikirkan sesuatu yang ada di alam ini. En dat is inderdaad zeer mooi, omdat God heeft toch geschapen. Dan ya memang itu sangat indah, karena memang Tuhan menciptakannya dengan amat sangat indah. Maar we kunnen natuurlijk niet iedere dag op reis gaan en naar mooie natuur gaan. Kita bisa setiap waktu mengadakan perjalanan untuk melihat-lihat di alam sekitar kita yang indah. En toch is het belangrijk om tot rust te komen. Dan bagaimanapun juga toh sangat penting untuk bisa tenang. Maar ja, wat denkt nu God zelf over rust? Tetapi apa toh yang dipikirkan Tuhan, yang dipikiran Tuhan tentang tenang itu? Als we kijken naar het scheppingsverhaal. Kalau kita melihat kembali pada kisah penciptaan. Daar heeft God ook gerust op de 7e dag. Tuhan juga memiliki hari yang tenang. Dus na zijn werken en hij zag dat het goed was, op de 7e dag
rustte hij. Jadi setelah Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu semua sempurna, baik adanya, pada hari yang ketujuh Tuhan mengambil waktu untuk istirahat, untuk tenang. En ook ja, in ons huidige kalendersysteem hebben we ook een week van 7 dagen. Jadi ada sebuah sistem di mana bekerja selama 7 hari. En een van die dagen, en bij ons is dat de zondag, is eigenlijk echt voor God opgedragen. Dan buat kita hari yang ketujuh itu adalah hari Minggu dan kita berikan hari Minggu itu untuk Tuhan. Dus dat is één reden waarom ik denk dat God rust belangrijk vindt. Jadi bahwa Tuhan itu memandang penting untuk istirahat. En een tweede tekst heb ik gevonden in 1 Koningen 19 vers 11 tot 13. Dan yang kedua saya menemukan ayat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Dus vers 11, maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Ik begrijp. En zie, beheren ving voorbij en een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen in het stukken brok. Je bent daar. Voor het aangezicht van de Heere, maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Ya, ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Vers 12, op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dus we zien eigenlijk dat, ja, dit is eigenlijk het verhaal van Elia, dat toen hij was gevlucht voor koning Ahab. En God kwam hem tegemoet in deze passage. Ya, ini sebetulnya ini adalah kisah tentang Elia di mana dia melarikan diri, menyembunyikan diri dari Raja Ahab. Dan kemudian kita baca cerita ini bahwa Elia ada dalam persembunyian. Dat God Elia ontmoette. Ja. Dan kemudian Tuhan menjumpai Elia di sini. En er staat ja dat er eerst een sterke wind was, maar dat God er niet in was. Di sini tertulis bahwa ada angin datang, tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin. En er was een aardbeving, maar God was ook niet in de aardbeving. Kemudian datanglah gempa, tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam gempa itu. In het vuur, daar was God ook niet. Kemudian api, tetapi juga Tuhan tidak ada di situ. Maar het was juist in het suizen van de zachte stilte dat Elia Gods stem kon horen. Tetapi kemudian ada hembusan angin yang lembut, dan Tuhan ternyata ada di situ. God spreekt het
God kan op verschillende manieren spreken. Ya, Tuhan bisa melalui banyak cara untuk berbicara. Maar in dit geval was het met de zachte stilte, in de stilte dat God kwam. Ya, dalam kisah ini Tuhan datang dalam sebuah kesunyian, dalam sebuah kelembutan. Ja, en eigenlijk, als ik erover nadenk, ook in de Hof van Eden, wandelde God met Adam in de stilte, in de rust. Dan di dalam kisah di Kejadian, bahwa Tuhan itu juga berjalan-jalan menemui Adam dan Hawa dalam ketenangan. Ja, dus rust is belangrijk. Jadi tenang, istirahat itu sangat penting. Want de vraag is nu natuurlijk, ja, hoe kom je binnen in Gods rust? Lalu pertanyaan yang kedua, jadi bagaimana kita masuk dalam ketenangan atau istirahatnya Tuhan? Ik denk dat velen het wel weten, maar het kan misschien een heropfrissing zijn. Kita bisa menerimanya sebagai sesuatu yang menyegarkan. Maar ik denk dat velen het wel weten. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Banyak orang sudah tahu. Oh, banyak orang sudah tahu. Punt 1, ja, geloof is belangrijk. Yang pertama caranya adalah percaya. Als we kijken naar Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 3, staat er dit. Kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam tempat perhentian. Dus het is door geloof. Jadi ini dari percaya, dari iman. Als we tot geloof gekomen zijn, zijn we eigenlijk al Gods rust binnengekomen. Jadi kalau kita percaya, beriman kepada Tuhan, maka kita masuk dalam tempat yang tenang, dalam tempat perhentian Tuhan. Maar het is ook belangrijk om iedere dag opnieuw Gods rust binnen te komen. Sangat penting untuk setiap hari baru itu masuk ke tempat perhentian atau dalam ketenangan Tuhan. En dat lezen we verder in Hebreeën 4, vers 10 tot 11. Lalu ayat yang berikutnya kita baca dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Sebab barang siapa telah masuk tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ja, dus we moeten, staat er, beijveren om die rust binnen te gaan. Jadi kita harus berusaha untuk bisa masuk dalam perhentian. Eigenlijk, als we tot geloof komen zijn, zijn we al in Gods rust, maar iedere dag opnieuw moeten we zelf die beslissing nog nemen. Jadi kita yang percaya sama Tuhan itu penting setiap hari baru itu masuk dalam perhentian Tuhan. Ja. Misschien, sommige mensen hebben dat wel ervaring. Op het moment dat je tot geloof komt, ervaar je een rust in je hart. Beberapa dari kita mungkin juga sudah mengalami bahwa saat kita mempercayai Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita mendapatkan sebuah damai, ketenangan dalam hati kita. Zelfs als de omstandigheden slecht zijn, kan je nog altijd Gods rust ervaren. Juga pada saat situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, situasi yang sulit, maka kita mengalami sebuah ketenangan, damai yang dari Tuhan. Maar een belangrijke factor daarin is geloof.
Jadi faktor yang sangat penting di sini adalah percaya, iman. En ook in het volgende vers, Hebreeën 11 vers 6 staat er dat zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Ayat yang berikutnya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ja, het is zeer belangrijk om in geloof tot God te komen. Sangat penting bahwa untuk dengan iman kita datang kepada Tuhan. Het tweede punt dat ik heb genoteerd is actief wachten, actief verwachten. Poin yang kedua itu aktif menunggu, menanti. Ja. En ik heb een mooi vers uit Jesaja 40. Ik heb die ook al eens gedeeld. Jesaja 40 vers 30 en 31. Ada ayat yang sangat bagus mendukung pernyataan ini di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ja. In het Engels, in de Amplified vertaling, staat er meer uitleg over dat wachten, dat verwachten. Di dalam terjemahan Inggris itu lebih jelas lagi dijelaskan bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. En daar staat er, but those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. Iya, jadi buat mereka yang menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu di sini dijelaskan sebagai mengharapkan, mencari, dan berharap kepada Tuhan di dalam Tuhan. Itu akan berubah dan diperbaharui kekuatan mereka dan ya kekuatan semangat mereka. Dus het is niet alleen wachten, het is ook verwachten, het is hoop hebben dat God zal antwoorden. Het is echt Hem opzoeken, actief. Jadi menunggu di sini tidak cuma diam saja, nunggu tanpa melakukan sesuatu, tetapi aktif mengharapkan melakukan sesuatu. Jadi nunggunya di sini itu menunggu yang aktif, bukan cuma diam saja. Ja, ja. Dus er is ook een. Dus ten eerste was geloof. Ten tweede is actief wachten en echt op zoek gaan naar God. Jadi poinnya adalah untuk bisa mencapai perhentian Tuhan atau ketenangan Tuhan, percaya dengan iman. Yang kedua adalah aktif menunggu atau mencari Tuhan. Ja. En een derde, ja, belangrijk is dat we tot Jezus komen natuurlijk. Dan poin yang ketiga itu penting banget ya, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Nee, Jezus moet altijd onze focus zijn. Tuhan Yesus sudah bilang kepada murid-muridnya juga tertulis dalam sebuah ayat. Ja, Jezus moet onze focus zijn. Oh, Tuhan Yesus harus menjadi apa ya? Tujuan kita, tujuan? Ja, oké. Matthäus
11, vers 28 tot 30 staat het volgende. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dus kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ya, ayatnya adalah berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dus het is naar Jezus komen en eigenlijk je volledig overgeven aan hem. Jadi kalau kita menyerah kepada Tuhan, En dat we dan het juk opnemen, want dat is eigenlijk licht. dan kalau kuk kita itu dipikul setiap hari baru, Maar het is licht omdat Jezus het samen met ons draagt. tetapi beban atau kuk itu ringan sebab kita menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus. Ja. Dus mensen worden vermoeid omdat ze proberen alles zelf te doen. Orang-orang itu akan menjadi lelah karena mereka berusaha untuk melakukannya sendiri, menanggungnya sendiri. Dus wacht niet tot je helemaal uitgeblust bent, maar kom tot Jezus, iedere dag opnieuw. Jadi jangan menunggu sampai kita itu benar-benar kelelahan, sampai nggak bisa apa-apa lagi, saking lelahnya menanggung beban ini, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu, untuk ditanggung bersama-sama dengan Yesus. En geef al je zorgen, al je lasten af aan het kruis. Dan taruh bebanmu, semua persoalan itu di salib Yesus, salib Kristus. En dan zal God jou rust geven. Maka dengan beban kita yang kita taruh di salib Kristus itu kita letakkan di sana, kita akan mendapatkan ketenangan. Omdat we weten dat we niet alles zelf moeten doen, maar dat Jezus en God, dat Hij ons de kracht geeft. Jadi kita tahu bahwa kita tidak menanggungnya sendiri, tetapi Tuhan Yesus itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Dus nog een keer in het kort herhalen. Hoe kom je binnen in Gods rust? Ten eerste door geloof. Ya, jadi sekali lagi saya mau simpulkan, kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa sampai pada tempat perhentian atau mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan, yaitu percaya. Yang pertama adalah dengan iman, dari percaya. Het is ook niet passief, maar het is actief verwachten, uitkijken en hopen. Kemudian pasif dan juga aktif dalam menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan dan mengharapkan Tuhan. Jadi bukan passief, tapi actief. Jadi bukan pasif, tetapi aktif. En dan moeten we tot Jezus komen en alles in zijn handen geven. Kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan berikan semuanya, seluruhnya kepada Tuhan. Amen. Amin. Nu dat is allemaal mooi in theorie, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Semua itu kedengarannya indah, tetapi gimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Wel, in het ideale geval begin je je dag op deze manier. Jadi dengan gampang prakteknya adalah dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Het zou goed zijn om, als je opstaat, al direct de dag in Gods handen te geven. Jadi saat bangun pagi langsung mencari Tuhan. Ja, en eventueel moet je zelfs iets vroeger opstaan om dat te doen, omdat het toch belangrijk is om je dag zo te beginnen.
Jadi ya mau nggak mau mesti harus bangun lebih pagi untuk melakukan ini sebelum beraktivitas sepanjang hari. Ja, bidden, Gods woord lezen. Gewoon in stilte. De stilte van de ochtend tot God komen. Ya, membaca firman Tuhan, berdoa, atau melakukan saat teduh di pagi hari. En dan kan je in alle rust de dag beginnen. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita bisa dengan nyaman, dengan tenang memulai hari kita sepanjang hari, melakukan aktivitas. Als je niet altijd tijd hebt voor je vertrekt, misschien kan je ook in de auto luisteren naar Gods woord. Dan sebelum kita pergi dari rumah, kita juga mendengar Tuhan, mencari Tuhan dulu. Ya, kalau nggak ada waktu sebelum berangkat, di dalam mobil juga bisa dengerin. Oh, maksudnya gitu ya. Kalau nggak ada waktu di rumah melakukan saat teduh, kita bisa juga selama perjalanan di dalam mobil kita mendengarkan firman Tuhan atau berdoa. Ja, dus eigenlijk alle momenten kan je gebruiken om tot God te komen, om te bidden. Jadi intinya tidak terikat pada waktu, tetapi setiap waktu kita bisa mencari Tuhan, datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Ja. En dan zal je als christen altijd tot rust komen en kan je ja, een overwinnend leven ook. Ja. Jadi sebagai orang Kristen kita bisa setiap waktu mencari Tuhan dan mendapatkan ketenangan dan kita bisa memenangkan setiap hal dalam kehidupan kita. Keluar sebagai pemenang. Amen. Amin. En nogmaals voor alle moeders, gelukkige Moedersdag. Dan sekali lagi untuk semua ibu-ibu, selamat Hari Ibu. Oke. Yes. Haleluya. Thank you, Michael. Terima kasih Michael untuk firman-Nya. Ja, inderdaad. Ons lichaam en ziel hebben rust nodig. Ya, memang tubuh, jiwa, dan roh kita itu membutuhkan istirahat atau tenang. Dat is wat de mens zegt, de inwendige vrede. Itu yang orang bilang apa Inwendige vrede. Damai sejahtera di dalam. Oh, damai sejahtera dari dalam, di dalam kita. Ya. Dus als wij een inwendige rust hebben, zal ons lichaam gezond zijn. En onze zielen. Jadi kalau yang di dalam kita itu tenang dan damai, maka tubuh kita juga tenang. Sekeliling kita juga akan jadi tenang. Ja, het is zo. We zijn geschapen door God. God weet wat het beste is voor ons. Ya, kita ini diciptakan oleh Tuhan, jadi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Een treffend voorbeeld is als je een auto hebt en je gaat voortdurend gas geven en voortdurend over de limieten gaan, dan gaat die auto op een korte tijd kapot en overbelast zijn. Ya, contoh yang paling ini adalah kalau kita pakai mobil kita terus-menerus continue gitu tanpa berhenti-berhenti, maka dalam waktu yang dekat dia akan rusak atau ya tidak mampu lagi. Kapot ya, rusak. Jadi error mobilnya. Dus tot rust komen in God is dagelijkse activiteit. Mencari Tuhan, datang kepada Tuhan itu adalah mesti dilakukan setiap hari. Amen. Amin. So, blessing for all the mamas. Berkat dan anugerah untuk semua mama. Terima kasih.